Saat ini Tuhan, kami mau datang sama Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan bahwa kami ingin mengikut-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan, semua orang Tuhan dengan kabar akan Engkau. Christ is my reward and all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I have been set free. Christ is enough for me. Christ
bulat dalam hidup kami. Kalau kami selalu mau mengikut Tuhan. Amin. Dan keputusan ini akan kami pegang Tuhan. Selama Roh Kudus masih ada di dalam kami Tuhan. Mari Tuhan, kami mau memelihara roh itu di dalam diri kami Tuhan. Supaya terus berkuasa di dalam kami Tuhan. Biar kami yang semakin kecil dan Engkau yang semakin besar dalam hidup kami. Sehingga Engkau semakin berkuasa dan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami baca dan kami renungkan. Taruh hati seorang murid, taruh hati seorang hamba yang mau mendengarkan, yang mau diajar, yang mau dibentuk Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys bow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Mr. Jones, Kapten Quest. kita akan mulai lagi petualangan kita. Wah, kali ini mencari kita akan harta. Mencari harta karun. Oke, jadi kita tinggal menelusuri jalan ini, betul Kapten? Kita sudah punya jalurnya, tinggal ikutin peta. Sesuai dengan peta. Betul. Jadi ini peta harta karun. Ini peta harta karun. Tapi Kapten, ini sepertinya peta. Coba lihat. Ini mah peta Dufan. Ini nunjukin kita buat ke wahana halilintar. Salah. Ini peta wahana Dufan. Aduh, Kapten. Maaf, ini salah. Ada peta yang benar? Ya, itu buang aja. Kemarin saya lupa lagi habis main, lupa dibuang. Nah, ini baru peta yang benar. Jadi kita perlu mengikuti jalan ini menuju Oke. harta karun yang terbesar bagi seluruh umat manusia. Wow, harta karun kan, Kapten? Betul. Di depan sana pasti ada kan? Harta karun yang tidak akan bisa kita lupakan pokoknya mah. Dan kita akan mendapatkannya. Betul. Lalu kita bagi dua, 50-50. Ya kan? Mr. Jones, saya 90, kamu 10. Ya, Apa? udah. Oh begitu, Kapten? Gak bisa, pokoknya gak bisa Aduh. nego lagi. Harusnya Sekarang kita harus ikutin jalan ini, tapi harus hati-hati. Sebab jalan menuju harta karun ini jalan yang tidak mudah. Oke. Waktu itu kita ingat, waktu di peta harta karun Kapten Paulus. Dia mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Kapten Paulus yang ada di Jalan Romawi itu kan? Ya betul, kita harus jalan Oke. itu. Ya pokoknya Kapten Paulus bilang berbahaya. Wow. Karena setiap orang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita harus berhati-hati. Hanya kasih karunia Allah yang bisa menghapuskannya. Oh, jadi kita harus berjalan dengan berhati-hati. Nah, ini Sambil kita melihat jadi peta harus ya? jalan ya. Oke, Kita ayo. jalan ya. Jalan. Tunggu. Sebentar. Kok kayaknya kita menyimpang dari jalan ini ya? Hah? Iya. Saya salah. Ya. Harusnya lihatnya begini. Aduh, Kapten. Jadi kita Terbalik. kita nyasar. Kita salah jalan. Sebentar. Oh, kamu tahu? Pokoknya ini seperti pasir hisap. Pasir hisap. Pasir hisap sama seperti dosa. Dosa. Dosa itu seperti pasir hisap. Maksud Kapten itu akan menelan kita. Nah, semua orang Ketika itu kita lengah? tidak bisa lepas dari dosa. Aduh. Gitu. Jadi Dan- kita semakin lama semakin tenggelam. Tenggelam ya. dan hanya masuk Tuhan ke saja dalamnya? yang bisa membantu. Gitu. Ya. Aduh. Maksud Kapten. Ya, itu dosa. Dosa itu dosa. Maksud Kapten Jadi sebentar, seperti ya. seperti bahaya yang sedang kita hadapi Yang sekarang. mana? Dosa. Itu lihat ke bawah, Hah? Kapten. Nah, ya. Satu kata yang kita bisa lakukan. Tolong! Just off the shores of Neverland, a hideaway at sea. A pirate band that wins the plans of Captain Hook and Smee. A merry crew of Neverland pirates through and through. The Jolly Buccaneers
iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru yaitu Cross Marks the Spot. Selama 6 minggu ke depan, dalam seri ini kita akan mencari dan menggali harta karun yang berharga dengan menyelidiki surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dalam surat itu, Paulus menekankan pentingnya untuk jemaat menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka semua mau menerima keselamatan. Ada sesuatu yang spesial untuk tema kali ini, yaitu kita akan menghafalkan satu ayat yang berbeda untuk setiap minggunya. Sehingga pada akhir lesson, kita punya 6 ayat yang sudah kita hafalkan. Yes! Untuk minggu ini, ayat hafalannya diambil dari Roma 3 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes, good job adik-adik. Pada zaman dahulu, kerajaan Romawi menguasai sepertiga wilayah di bumi ini. Mulai dari Portugal di barat sampai ke daerah Timur Tengah. Dari Mesir dan Afrika Utara sampai ke tanah Inggris Raya. Mereka menguasai daerah yang begitu besar hingga mereka membuat jaringan jalan yang sangat luas untuk memudahkan transportasi pasukan dan juga hasil alam dari tanah jajahan mereka ke Roma. Kita semua pernah mendengar istilah semua jalan menuju ke Roma. Dan itu memang betul-betul terjadi pada waktu itu. Dengan adanya jalan itu, mereka juga dapat menyebarkan kebudayaan, kesenian, tulisan, arsitektur, dan juga pemerintahan ke penjuru bumi. Selain jalan yang dibuat oleh orang Romawi, ada juga jalan lain yang disebut di gereja, yaitu ada jalan yang menuju ke surga yang dapat kita temui di dalam kitab Roma. Kitab Roma berisi ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita siapa diri kita, mengapa kita membutuhkan juru selamat, apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, dan bagaimana kita dapat menerima keselamatan. Ayat hafalan kita hari ini yaitu Roma 3 ayat 23 adalah ayat yang pendek, tapi sangat berdampak bagi kita. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan melanggar hukum Allah. Misalnya, membuat Allah lain selain Allah, Tuhan kita. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak hormat dan taat pada orang tua kita. Berbohong, berbuat curang, mencuri, cemburu atau iri hati, dan masih banyak lagi. Kita menyakiti hati Tuhan dan juga orang lain di sekitar kita saat kita melakukan dosa. Dan semua orang pasti pernah melakukan dosa, dan dosa adalah masalah bagi semua orang. Tuhan itu sempurna di dalam kekudusannya, sehingga sekecil apapun dosa yang manusia lakukan tidak dapat membuat kita berdiri di hadapan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Namun begitu, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan sudah merancangkan jalan agar kita dapat bersekutu dengannya. Kita dapat menemukan jalan keselamatan itu di dalam kitab Roma. Saat kita menjelajahi kitab Roma, kita akan menemukan bahwa Tuhan sudah merencanakan supaya kita berpindah dari dosa menuju keselamatan. Nah, pada zaman dulu, jalan yang dibuat oleh bangsa Romawi telah menolong orang-orang yang melintasi jalan itu supaya terhindar dari jebakan atau bahaya yang ada. Salah satu jebakan yang ada saat itu adalah pasir hisap. Kita bayangkan, jika tidak ada jalan yang dibuat oleh orang Romawi, mereka tidak tahu kemana harus melangkah, sehingga mereka dapat saja masuk atau terperosok ke dalam pasir hisap. Nah, begitu juga sama kita adik-adik. Kitab Roma menuntun kita supaya kita tidak jatuh dan terperosok ke dalam dosa. Hari ini kita akan belajar 2 hal dalam
jalan Alkitab Roma supaya kita terhindar dari jebakan dosa. Yang pertama adalah keeping our eyes on God. Adik-adik, jika kita hanya fokus memikirkan apa yang kita mau dalam menjalani kehidupan kita, maka kita akan dapat terjatuh dan mudah ke dalam jebakan dosa. Oleh karena itu, kita harus fokus kepada apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mau membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Karena di sana tertulis apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan supaya kita terhindar dari jebakan dosa. Yang kedua adalah place our trust in Jesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa dan menebus hukuman karena dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Sehingga saat kita percaya kepada Yesus Kristus, Ia akan menarik kita dari jebakan dosa yang seperti jebakan pasir hisap itu. Bahkan saat kita terjatuh lagi ke dalam dosa, Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dan menarik kita dari dosa. Amin ya adik-adik. Nah, sekarang kita hafalkan sekali lagi ayat hafalan kita hari ini ya. Yaitu dari Roma 3 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi adik-adik ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes, good job adik-adik. Sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih minggu ini kami boleh belajar lesson yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik Tuhan, yang menarik kami dari setiap dosa, yang mengampuni setiap dosa kami. Biarlah kita terus fokus kepada Engkau Tuhan, supaya kita menjauhi semua jebakan-jebakan dosa yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelajaran ini biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sekolah minggu kita kali ini ya. Kak Jenny pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.